Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Rahman Channel. Pada video kali ini, para sahabatnya semua, kita akan sharing berbagi ilmu bagaimana cara membuat stok kelapa sawit kita buahnya tetap keliling. Kita sebagai petani kelapa sawit, kita harus peduli dengan kebun kita sendiri. Bagaimana supaya kebun kelapa sawit kita itu agar produksinya tetap terjaga dan tidak turun secara drastis. Ada 4 poin para sahabatnya semua yang akan saya bagikan ilmu kepada para sahabat tani semua agar pokok kelapa sawit kita tetap keliling, tidak trek terlalu lama. Jadi para sahabatnya semua, poin pertama yang harus kita lakukan yaitu perawatan. Ada berbagai macam aktivitas seperti gawangan, piringan, atau yang menggunakan racun, yang menggunakan pestisida, yaitu seperti gawangan cemis, piringan cemis. Itu harus kita lakukan, paling tidak kita usahakan rotasi untuk gawangan tersebut kita usahakan 3 kali dalam 1 tahun untuk gawangan manualnya. Kemudian untuk cemisnya atau yang menggunakan racun, menggunakan obat, kita usahakan kita lakukan 2 kali dalam 1 tahun agar kebersihan lahan kita terjaga dengan perawatan tersebut. Dan setelah gawangan, para sahabatnya semua, setelah lahannya kita bersihkan, kita lakukan yaitu pemupukan. Dari pemupukan inilah akan menentukan hasil produksi kita. Tapi percuma kita pupuk jikalau piringannya, perawatannya kurang maksimal. Kita aplikasikan unsur hara, kita aplikasikan pupuk, tapi gawangan kita semak, piringan kita semak dan kotor. Itu akan mengakibatkan unsur hara yang kita tebarkan di sekitar piringan pokok kelapa sawit kita akan terbagi diserap oleh gulma-gulma yang ada di sekeliling pokok jikalau perawatannya tidak dilakukan. Pemupukan ini para sahabatnya semua ada beberapa jenis aplikasi yang kita lakukan, seperti aplikasi nitrogen, fosfat, kalium, boron, dan banyak unsur hara, banyak jenis-jenis unsur hara yang akan kita aplikasikan, baik itu unsur hara mikro, makro sekunder, makro primer, itu juga kita aplikasikan secara teratur dan rutin. Dan usahakan pemupukan itu kita lakukan setahun 3 kali, dan untuk dosisnya tergantung tahun tanam. Setelah kita buatkan di video sebelumnya tentang bagaimana cara aplikasi pemupukan dan dosis-dosis pemupukan. Dan setelah aplikasi pemupukan para sahabatnya semua, kita yaitu perhatikan juga yang ketiga, yaitu poin yang ketiga, yaitu pelepah. Kadang-kadang kita lalai para sahabat tani. Kadang-kadang kita lalai, kita tidak memperhatikan pelepah pokok kelapa sawit kita. Pelepah yang berlebihan juga tidak baik untuk kelapa sawit kita, dan pelepah yang kekurangan juga tidak mencukupi dan juga kurang baik untuk pokok kelapa sawit kita. Kenapa pelepah yang berlebihan juga tidak baik? Dikarenakan pelepah yang berlebihan itu unsur hara yang kita tebarkan di piringan kelapa sawit kita nanti akan ikut terserap oleh pelepah-pelepah yang berlebihan tersebut, yang seharusnya itu songo 3 ataupun songo 2, songo 1, tapi nyatanya yang seharusnya itu songo 1, karena kan kita malas untuk tanam pokoknya, makanya kita
pelepah itu berlebih menjadi songgo 3 ataupun songgo 4. Itu mengakibatkan kelapa sawit kita, unsur hara yang kita tebarkan tersebut akan terbagi pada pelepah-pelepah tersebut. Jikalau unsur hara yang kita tebarkan itu terbagi ke pelepah-pelepah tersebut, maka dampak dari buah yang ke depan itu akan semakin lama akan menimbulkan trek berkepanjangan. Dan juga apabila pelepah tersebut kurang, seandainya songgo 3, tapi kita lakukan di lapangan itu songgo 2, dan nanti akan menyebabkan batang dari kelapa sawit kita tersebut nanti akan mengecil, lama-kelamaan akan mengecil, semakin ke atas semakin mengecil. Itu permasalahan pelepah. Dan juga para sahabat tani semua, pokok kelapa sawit ini sangat butuh dengan keadaan yang lembab ataupun air. Jadi pemotongan pelepah yang kita pruning, kita tumpukan supaya akar-akar dari kelapa sawit kita tersebut bisa mendapatkan kelembaban dari pelepah-pelepah yang kita tumpukan tersebut. Nah, kita usahakan tumpukan pelepah tersebut yaitu berada di gawangan mati, dan agar tumpukan-tumpukan tersebut bisa memberikan kelembaban terhadap akar-akar serabut pokok kelapa sawit kita. Dan juga yang keempat para sahabat yang semua, faktor pembatas. Faktor pembatas ini sering dilupakan oleh pemilik kebun. Kenapa saya katakan sering dilupakan oleh pemilik kebun? Karena pemilik kebun hanya memikirkan produksi, tapi mereka tidak memikirkan dampak dari produksi dari faktor pembatasnya tadi. Yang pertama faktor pembatas yaitu masalah genangan air. Genangan air itu menyebabkan, biasanya ini di dataran rendah ataupun di daerah dekat-dekat sungai, biasanya genangan air itu menyebabkan kelapa sawit kita stres dan mengakibatkan pokok kelapa sawit tersebut kerdil dan daun pelepahnya kering. Itu diakibatkan oleh genangan air tersebut. Dan yang kedua para sahabat yang semua, faktor pembatasnya yaitu kimia. Kimia inilah yang membuat kelapa sawit kita juga stres, produksinya menurun, disebabkan oleh unsur kimia yang kita tebarkan, baik itu pestisida kita lakukan setiap saat tanpa kita sadari bahwa itu akan menyebabkan pokok kelapa sawit kita stres dan produksinya akan berkurang. Dan juga bahan kimia seperti pupuk, kalau kita berlebihan mengaplikasikan pupuk, maka dampak dari kimia tersebut akan menimbulkan kelapa sawit kita menjadi stres dan menimbulkan trek berkepanjangan. Dan juga para sahabatnya semua, faktor pembatas yang ketiga yaitu faktor asam. Di sini juga sering dilalaikan oleh para petani bahwa kadar asam, semakin kita sering mengaplikasikan pupuk, tambah lagi dengan faktor hujan, dan itu menyebabkan faktor asam dari tanah kita ini akan berlebihan. Pupuk mengandung zat asam, tanah sudah mengandung zat asam, dan air hujan juga mengandung zat asam. Jadi para sahabat semua, faktor asam ini kita perhatikan, dan juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya bagaimana cara menetralkan zat asam yang di dalam tanah. Sebaiknya kita lakukan aplikasi pemupukan menggunakan rock fosfat ataupun pupuk yang mengandung magnesium. Kita aplikasikan sebelum pemupukan dilakukan.
Oke para sahabat tani semua, mungkin itulah para sahabat tani semua yang harus kita perhatikan agar produksi kita buahnya tetap keliling, tidak menimbulkan trek berkepanjangan. Jadi itulah solusi dari saya. Kita perhatikan 4 faktor tersebut supaya buah kelapa sawit kita tetap keliling dan akhirnya produksi kita juga tetap stabil dan bahkan meningkat. Baik para sahabat yang semua, mungkin demikian ilmu yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.